ada debu, ada kerikil, ada upil T-Rex. Kok bisa ya? Lu masih kecil ngerebutin cowok, gede ngerebutin apaan? Kursi DPR. Temen lu lagi berantem, pisahin tolol, bukannya ditontonin. Bah! Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang salah. Hai, bahagia sekali bisa kembali ngonten di 2024, tahun baru yang masih biasa-biasa aja sih. Happy New Year ya buat kalian. Semoga nih resolusi yang udah kalian bikin buat tahun ini bisa kesampaian ya. Kalaupun seandainya nggak kesampaian ya udah, lanjut aja tahun depan. Nih ya, di bulan pertama di tahun 2024 Coci TV punya kumpulan koleksi berita-berita viral. Biar apa sih? Ya, biar kalian tuh up to date gitu. Jadi otak kalian tuh ada isinya, informasi itu. Biar kalian nanti di tempat nongkrong nggak pelangap-pelongok kayak orang kena gendam. Oke, kebanyakan bacot ya. Kita langsung mulai aja ya. Nih, baru Happy New Year, tapi Indonesia langsung digegerin sama skandal di salah satu maskapai. Kalian nih pasti tahu ya, bukan isu sih, ini kenyataan. Perselingkuhan Mbak Pramugari sama mas-mas pilot itu pasti kalian tahu lah. Nah, emang dasarnya orang Indonesia tuh kreatif ya. Dibikin parodi loh. Kayak ini nih. Jadi ini ceritanya adalah parodi chat perselingkuhan mereka di Discord. Kalau kalian nggak tahu ini apa, cari aja di Google, banyak kok ya. Nah, ini parodinya nih. Aku baru kelar nih. Pap. Gemas sekali sayang aku, pengen cium dong sampai sariawan. Banget. Baru jadi satu alisnya, I love you more. Ya sayang, jangan seksi-seksi dong. Nggak kelihatan itu. Kelihatan kok itu panu kamu di pundak. Nih, buat kamu WK. Wanjir, ada motif macan tutul di paha. Buset sayang, dengkul kamu hitam banget. Atasan dikit sayang. Ke atasan monyet. Disuruh atasan malah CCTV. Aduh, gue suka deh ini. Baru pertama udah punchline udah keren banget, mantep. Berita berikutnya masih tentang dunia penerbangan aviasi. Kesal pilot terlambat, penumpang terbangkan pesawat sendiri. Seorang pilot yang sedang tidak bertugas akan memulai liburan musim panas bersama keluarganya. Namun ketika ia dan semua penumpang sudah siap untuk terbang, penerbangan ternyata harus ditunda atau delay selama 2 jam. Oh, ternyata pilot cuy, pantesan berani bawa pesawat. Kalau dia sopir Kopaja nggak mungkin berani nih. Ia akhirnya menerbangkan sendiri pesawat tersebut ke Alicante, Spanyol setelah kapten aslinya tidak muncul. Ini yang kasihan kapten aslinya sih, pilot yang harusnya bawa nih pesawat. Mungkin dia tuh telat gara-gara abis boker misalnya ya, keluar kamar mandi gitu. Selesai. Pesawatnya mana ya? Perasaan gue parkir di sini nih. Wanita ini kerja jadi ART tanpa busana, gajinya Rp900.000 per jam. Gak masuk angin tah. Seorang wanita bernama Lottie Ray mendapat bayaran cukup tinggi atas pekerjaannya sebagai pembantu atau asisten rumah tangga. Sebagai pembersih rumah dia dibayar 900 ribuan rupiah per jam. Bayaran yang cukup mahal untuk pekerjaan pembantu itu diperolehnya karena pelayanan ekstra. Sebab wanita asal Inggris itu melakukan pekerjaannya selagi tanpa busana alias telanjang. Sejam 900 ribu, berarti 4 jam udah bisa DP motor Mio lah ya. Ini dimana Inggris, nggak heran. Karena cewek-cewek Inggris tuh bohem-bohem bodinya nih. Beda kasusnya kalau gue yang kerja di situ. Kerja nggak pakai baju nih, bersih-bersih. Disangka melihara tuyul sama tetangga. Lanjut. Waduh, kurir sabu 60 kg ini nyanyi lagu Iwan Fals saat ditangkap BNN. Mencoba sembunyi tapi BNN mengikuti. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, tapi BNN tetap mengikuti.
Bisa aja belek singa. Ini kayak lagi kenceng nih orang nih kayak ini. Makanya bang jangan jadiin kurir narkoboy. Aduh, kurir Shopee udah jelas lah itu bener. Kereta api melintas di tengah panggung acara hajatan pernikahan warga Cilacap, Jawa Tengah. Detik-detik kereta ngeruduk depan panggung. Thomas and Friends lagi nyari kambing guling. Tapi keretanya pelan ya. Masinisnya nyawer dulu apa? Coba nih kita teliti ya. Menurut hukum fisika terkalibrasi, kalau keretanya selambat ini, masinisnya masih bisa ngasih selamat ke pengantin. Bisa ngambil prasmanan dulu, ngambil es puter, ini lumayan bekal buat di jalan. Selamatkan jiwa masyarakat, polisi rela ganjal bus mogok dengan kendaraan pribadinya. Seorang personel dari Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya rela mengorbankan kendaraan pribadinya untuk mengganjal bus angkutan umum Pontianak Putu Sibau yang mogok saat menanjak di atas jembatan Kapuas 2 Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Bribda Novandro namanya, harus segera menghentikan bus yang bergerak mundur tersebut demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Karena tepat di belakang bus tersebut terdapat mobil tronton Pertamina pengangkut BBM yang bilang polisi kerjaannya nilang doang. Enggak! Ini bukti nyata kalau polisi tuh benar mengayomi masyarakat. Nih buat bapak, respect-respectnya buat bapak, respect banget pak. Keren. Mahkotamu sedang dibubut, King. Viral, penumpang mobil makan lesehan bersama di bahu jalan tol Cipali. Netizen takjub. Viral video yang memperlihatkan rombongan penumpang mobil makan lesehan di bahu jalan tol. Hal ini membuat petugas kepolisian memberikan teguran karena dianggap membahayakan. Iya, bahaya banget. Bisa kesamber mobil, apalagi kalau Dominic Toretto lewat tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatnya nggak higienis buat makan. Itu kan mobil banyak yang lewat ya. Ada debu, ada kerikil, ada upil T-Rex mungkin. Itu makanan yang digelar oncom, tutuk nasi oncom, sop segala macam tuh bisa ketempelan kerikil. Ya masih mending kalau kerikil, kalau batu kali yang nempel gimana? Kenapa nggak di rest area ya? Gue yakin ada rest area kok di situ. Tapi ini bagus buat petugas tolnya langsung ditindak gitu ya, karena kalau tidak segera ditindak, takutnya nanti ada yang ngikutin piknik di depan gerbang tol. Next. Pernikahan di India ricuh, keluarga kedua mempelai bentrok hanya karena perkara hidangan makanan. Ini pasti gara-gara daging rendangnya diganti sama lengkuas nih. Coba kita tonton videonya yuk. Wanjir dipiting. Malah Royal Rumble dah. Baku hantam terjadi karena kurangnya potongan panir dalam hidangan matar panir. Emangnya nggak bisa gitu ya diomongin baik-baik? Besan, ini kita panirnya kurang. Gimana kalau kita GoFood aja atau enggak kita beli di warteg sebelah? Kan enak kayak gitu ya. Kalau enggak, ya diselesaikan dengan joget lah. Vrindavan kan menyelesaikan masalah apa-apa dengan joget ya. Lebih asik kayak gitu. Berita berikutnya, menganggur. Pria ini andalkan 4 istri untuk cukupi kebutuhan hidup. Media Jepang baru-baru ini melaporkan kisah kontroversial seorang pria Jepang bernama Ryuta Watanabe. Ia diduga memiliki 4 istri dan 3 anak kecil, tetapi sudah tidak bekerja selama lebih dari 1 dekade. Ia pun bergantung pada mereka untuk mencukupi sebagian besar kebutuhan keuangan keluarga karena tidak memiliki pekerjaan dalam 10 tahun terakhir. Sakinah, mawadah, wah serakah. Senin ya sama Sunade nih, Selasa sama Shizuka. Anjir stoknya banyak ya. Lanjut. Watanabe dilaporkan tinggal bersama 3 dari 4 istrinya yang rukun satu sama lain. Bisa ya? Tinggal satu rumah sama 3 istri dan adem ayem. Kok iso? Gak ada gitu penggorengan terbang, pisau melayang itu gak ada.
Yang namanya cewek ya pasti banget, pasti ada rasa cemburu. Nggak mungkin nih istrinya nggak cemburu, pasti ada rasa cemburu. Apalagi nih laki dibagi 3 loh. Bayangin kalau gue pribadi ya, waduh gue nggak akan sanggup kayak dia nih. Istri-istri gue nggak sanggup. Karena menurut gue pasangan gue ya punya gue sendiri, bukan buat dibagi-bagi. Emangnya bansos dibagi-bagi? Wah ini gue nggak habis pikir sih ya. Kalau misalnya nih nanti nih, amit-amit. Misalnya nanti gue nikah, terus suami gue bilang, yang aku mau kawin lagi. Nanti istri kedua aku tinggal bareng di rumah kita ya. Kalau sampai kayak gitu, asli sumpah. Gue kutuk jadi bulu meranti. Oke, next. Tak terima digigit, seorang pria gigit balik ular piton besar sampai mati. Keren. Tapi kalau dibayangin serem sih. Seorang pria di Filipina melawan seekor ular piton yang menyerangnya dengan cara menggigit ular tersebut dan membunuhnya. Pria bernama Aleria tersebut berkata, "Saya sedang mengendarai sepeda motor dan saya berhenti karena ular itu ada di jalan dan saya ingin menyeberang. Tapi saya terkejut karena ia menyerang saya. Salah ularnya. Nih orang cuma mau lewat, ngapain lah gigit? Gabut lu." Dan kayaknya mas-mas Filipina ini orang yang sangat kompetitif ya. Digigit sama ular, ya gigit balik. Kafe unik di Jepang khusus melayani orang yang murung dan pesimis. Sebuah kafe di Tokyo menjadi terkenal karena melayani para pesimis dan orang-orang yang memiliki pola pikir negatif. Negatif Cafe and Bar Morioshi terletak di daerah Shimokitazawa, Tokyo, dan diiklankan sebagai tempat yang menenangkan bagi orang-orang yang murung. Ide bagus sih. Daripada lu overthinking, update story, aku lagi mental breakdown nih, mending ngafe. Healingnya jelas gitu loh ya. Asli gue tuh suka loh sama Jepang loh, karena kreatif-kreatif di sana. Gila, apa gue pindah aja ya Nat? Ke Jamaika. Kita ke berita selebritis. Bella Bonita ngidame ingin elus-elus harimau. Denny Caknan auto melarang. Bella Bonita memiliki keinginan yang entah harus jadi bahan tertawaan atau ditanggapi dengan serius. Pasalnya, selama hamil, istri Denny Caknan mengidam ingin mengelus harimau. Hati-hati dilus balik sama harimaunya. Dilusnya pakai cakar lagi. Dan satu lagi, kalau misalnya harimaunya habis dielus baper, gimana? Repot lu. Ada apa lagi nih? Heboh, video perundungan rebutan pacar di HSS. Pelaku dan korban sama-sama pelajar SMP. Sebuah video yang memperlihatkan 2 remaja perempuan menganiaya seorang korban perempuan lainnya viral di media sosial. Video itu diduga merekam aksi perundungan yang terjadi di pinggir jalan Lingkar Selatan Desa Tumbukan, Banyu, Kecamatan Daha, Selatan, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Menurut Kapolres HSS AKBP Leo Martin Pasaribu, perundungan itu bermula dari perselisihan antara pelaku AH dan korban KOV di grup WhatsApp. Keduanya diduga bersaing memperebutkan seorang pacar. Kita lihat videonya, tapi don't try this at home ya. Tara, santai Tara. Tara, sabar! Ini tuh mau merekam nanti tadi dulu. Kasih dia kesempatan buat mukul Tara. Sabar. Dek daripada berantem pulang mandi badan bau matahari. Anak kecil ngerebutin laki, ya Allah. Reno lebih pantas sama gue ya. Nilai matematika gue lebih tinggi daripada Allah. Astaga, apaan sih? Harga diri coy sebagai wanita. Lo masih kecil ngerebutin cowok, gede ngerebutin apaan? Kursi DPR. Gila. Dan ini untuk yang rekam ya. Temen lu lagi berantem, pisahin tolol, bukannya ditontonin. Viral, 2 remaja putri asal Palembang adu kuat pakai celurit. Kawan lainnya hanya jadi penonton lagi. Yang tadi itu mungkin adeknya, yang ini empoknya nih mungkin ya. Sebuah video bernarasi duel antara 2 orang remaja putri menggunakan senjata tajam di Palembang viral di media sosial belum lama ini. Aksi 2 wanita yang diduga masih di bawah umur tersebut pertama kali diunggah dalam akun media sosial Instagram palembang.kantep. Kita lihat ya.
Keterambu, berasa keren kali ya habis berantem ya. Ini buat mbaknya siapa namanya, Yanti Codet sama Siti Celurit ya. Percayalah, kalian gak ada keren-kerennya sama sekali. Yang keren adalah lu berantem di atas ring sebagai atlet, kasih prestasi buat Indonesia, bikin orang tua lu bangga. Itu yang keren. Segitu saja berita untuk kali ini. Konten reaction pertama di tahun 2024. Semoga menghibur kalian ya. Semoga menambah informasi kalian. Jadi kalian tuh kalau ngobrol nggak kayak orang bego gitu. Kalian informatif jadinya gitu ya. Terima kasih buat yang nonton. Dan jangan lupa apa? Ya subscribe lah. Jangan lupa like. Brebet. Pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu di konten Joci TV berikutnya.